Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, channel Padepokan Gaul dan pemuda Gaul Nusantara yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi keberuntungan dan berkah. Lalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kabur-kabur lagi, dan semoga dengan keadaan di dunia saat ini, bukannya di Nusantara, kalau dunia sekarang ini dari segi manusia sudah saling berselisih, saling bentrok, yang orang alim bermusuhan sama orang alim, yang punya senjata saling bersama orang punya senjata, alam sudah nggak sahabat lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman apa dekat kejadian semua itu. Kalau nggak salah sudah pernah kami tayangkan dengan konten-konten saya kemarin, tapi kembali lagi bahwa hidayah itu mutlak dari Allah. Kali ini saya mohon izin buat konten yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ada netizen kami ya dari Pulau Sumatera Polik ujung sana, ya dia memberitahukan sama saya, yaitu keadaan tubuhnya kalau dibuat ibadah itu rasanya tubuhnya ini ada bergerak-gerak, banyak sekali yang bergerak dalam tubuh, juga rasanya seperti tersayat-sayat dan terbelah-belah, sangat mengganggu sekali ketika ibadah. Kira-kira apakah itu? Dan tubuh ini bergerak-gerak semut masuk dalam tubuh kan tidak kira-kira. Dan tubuh itu dalam tubuh yang gerak, yang pakai darah mengalir, yaitu itu seperti itu. Tapi ini sangat terasa sekali dalam tubuhnya bergerak-gerak dan tubuhnya tersayat-sayat. Ini dalam tubuhnya si kawan satu ini, nggak perlu sebutkan satu siapa namanya, cuma kita si gaibnya ini kirim foto ini sampai kurus sekali badannya ini ya. Kurus sekali badannya, sampai kurus sekali dan masih muda ditanya ini. Kita cek apa beradaan yang diceritakan tadi itu, yang menjadi ada manfaat bisa kita ambil segi manusia. Karena apa? Saya mungkin kita pernah mendengar adanya sehat bahwa setan itu mengikuti aliran darah manusia. Kira-kira itu dilakukan pada tubuh manusia kawan satu ini. Kita cek keduanya, mudah ada hikmah ya bisa kita ambil dari kejadian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dunia akun foto ini punya apa yang diberikan tadi itu diikat bahkan ditunjukkan juga tidak ditarik oleh saya. Ini kecilnya terus ini ya, terus ini terus sekali diikat. Dan ini kira-kira apa lagi-lagi goib sama sekarang tidak bisa direct langsung. Kalau kita mau dialog, kita pinjam sama seorang, dan orangnya pun sudah belajar dan terlatih biar kuat terus semuanya. Itu yang kasih lihat sesuatu kedua. Ya itu Mas Yono. Yeah. Sehat Yono ya. Sehat, alhamdulillah. Di pagi hari Pak ya. Ini saya ya. Ini ada netizen kita yang bercerita mau ketika ibadah itu gerak-gerak. Ada gerak itu jalan-jalan dulu. Maka punya sakit. Kita cek ya. Iya, Pak. Pinjam jasa sampean ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bergerak-gerak dalam tubuhnya Mas ini, dia beribadah dan tubuhnya singkat, tubuhnya merasa tersayat-sayat. Tarik tangan saya, taruh kecuali ini saya dulu bilang tarik sini sol. Aduh.
Kenapa ini? Wah, Kamu apa? iblis. Iblis asli. Ya, asli. Ya iblis kamu kena undang-undang kan? Kenapa saya diikat? Kalau ya kalau melawan itu diketes. Sekarang maunya apa? Ya, Aku ingin menyakiti sampean tidak. kenapa saya dipanggil ke sini? Ada apa? Apa kamu ingin bantuan saya? Bantuan apa? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin menjadi tuyul hu. Aduh, Aku ingin saya tuh. Iya. Kembalikan. Bilang apa yang kamu inginkan kan kamu sendiri yang ngomong. Bukan begini. Tanya apa? Ya, kamu minta apa? Ya minta menjadi tuyul. Waduh, kembalikan. Gak mau. Kalau kamu jujur ya, tempat kembali lagi. Kalau bohong ya, aduh, kembalikan. Nah, Ikat ini. Ya, saya mau jawab. kamu setahun bisa kesini kembali. Kalian tidak usah ikut. Kembali kalian. Itu kan nanti kalau bohong. Ya, Itu ya. kamu kan bilang kamu mau apa? Ya aku ngomong. Aku jadi tuyul, kamu itu kebetulan. Ya, kenapa bisa terjadi? Mana aku tahu terjadi itu tadi gimana? Pakai ilmu apa kamu? Itu lihat tuh. Ilmu ukur apa ilmu apa? Ilmu alam. Saya cahaya ini. Saya di mana? Saya lampu. Kan, Saya apa? itu yang kamu berikan tadi yang menyerang saya itu. Banyak saya. Yang mana? Tiba-tiba saja banyak cahaya yang menyerang dan mukulin saya. Ayo. Apa tadi itu yang menyerang kamu tadi? Saya malaikat. Dari mana? Tanyai, yang nyuruh kamu siapa gitu? Dari beliau cahaya itu. Kamu tahu? Ya, karena kamu tadi itu pakai air apa itu? Air apa? Itu. Kamu teteskan. Aduh. Hebat juga. Ini kan hebat. Belum pernah saya menemukan seperti ini di sana. Allah. Ya, saya tahu kalau itu. Iya, gak ada yang hebat dunia ini. Ya, Kalau merasa hebat berarti teman kah? ya teman saya. Ada orang atau makhluk selain Allah merasa hebat, itu teman siapa? Teman saya. Ayo ngaku sendiri gitu loh. Ya, saya kan suka misi-misi orang untuk merasa hebat, merasa bangga diri, merasa paling kuat. Di sana kan sudah banyak yang terpengaruhi oleh bisikan saya. Padahal makhluk itu lemah. Ya, lemah sekali. Paling di dunia ini berapa tahun saja. Iya. Sok-sokan itu manusia. Jadi teman siapa itu? Teman saya. Kamu tidak bohong. Ya tidak, itu memang sifat saya. Lah, tadi kamu dari mana bisa masuk tubuhnya Mas ini? Saya masih bersemayam dalam tubuh manusia. Terus? Tiba-tiba saja ada malaikat yang menarik saya sampai ke sini. Dari mana ini? Sangat jauh sekali saya tariknya. Lah, dari tubuhnya Mas di sana itu ujung barat utara bisa ke sini itu yang kerja siapa tadi? Kerja para malaikat. Ayo. Ya, Bukan saya kan? ya kan doa kamu tadi yang. Saya juga kan diperintah oleh Allah. Ya, saya tahu. Nah, iya. Tapi tidak sembarangan orang bisa berdoa langsung di mustajab seperti itu. Kita menurut kamu saja, tergantung Ya. Allah. Ya. Nah, iya ngapain? Manusia, diperintah untuk berdoa mohon pada Allah. Ya, saya juga tahu. Kabul enggaknya Allah punya urusan. Dan Ya. ngapain tuh doa saya itu? Kamu ngawur berarti masih ngetes. Udah. Tes. Ketawa. Asubi mana asubi? Asubi. Tidak usah, paling gak enak buat saya. Kenapa? Mau yang enak kamu? Ya, sesuai selera saya gitu. Nah, itu. Oh, ini Kan kita nggak bisa apa itu? minuman keras. Minum keras. Es batu kah? Ini lagi ada lindingan ini, enak ini. Sedap. Bukan rokok ini. Jadi kita kok hujan teman kamu ini. Ya, sebagian ada teman saya yang mendompleng. Memang ini saatnya hujan, saya tidak bisa mengira-ngira. Hujan apa? Bersihan kan? Ya. Kamu punya nama?
Tanya-tanya aja, Bos. Ya, Siapa kamu? saya ada. Namanya ada? Tidak. Ya. Berapa umur saya manusia, berapa umur sampean? Saya belum tua-tua amat. Saya masih 2000 tahun. 2000 tahun. Kamu masih iblis. Ya, Terbuat dari apa? saya dari olah manusia zaman dahulu kala. Oh. Kamu iblis yang tercipta dari karena perbuatan manusia. Ya, Berarti ada iblis yang lain terbuat dari apa lagi di situ? ada dari dosa-dosa manusia, dari apa? Dari api. Terus apa lagi? Ya, dari kemaksiatan itu yang paling banyak itu. Oh, saat ini paling banyak dari manusia. Ya, dan ada dari keturunan iblis dengan iblis. Oh, jadi itu ada itu terbuat dari karena perbuatan maksiat manusia. Ya. Karena dari api langsung. Ya, Karena kawin antara iblis gitu. Ya. Oh, saya baru tahu saya, Bos. ya. Nah, lah kamu terbuat dari apa, Bos? Saya dari dosa manusia. Dosa manusia. Ya. Bisa kamu ceritakan dosa apa yang terbuat oleh orang-orang? Dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan? Allah. Ya, kata-kata itu banyak. Dalam bentuk perbuatannya apa perbuatannya mereka? Perbuatannya adalah ingin mengumpulkan pundi-pundi harta dengan menyembah sesuatu selain Allah. Banyak sekali. Contohnya gimana? Contohnya caranya apa? Contohnya yang pada zaman dahulu kala mendatangi sebuah pohon, Hmm? berdoa meminta kepada leluhur Hmm. agar dibantu kelancaran rezekinya, dimudahkan usahanya. Mereka tidak tahu bahwa yang di pohon itu isinya saya. Ya, saya lewat ketika ada orang meminta, ya saya kabulkan. Itu saya mengabulkan. Itulah salah satu syirik yang orang zaman dahulu lakukan. Oh, jadi cara gambarnya ada orang datang ke sebuah tempat pohon besar, Ya, dia minta sesuatu di situ. ya. Caranya gimana? Saya bilang, Mbah, aku duit re. Ini gitu gimana cara mintanya? Caranya mereka yang membawa sesajen itu, buah-buahan, pakai kemenyan yang dibakar. Mereka mengucapkan jambi-jambi yang sebetulnya saya tidak butuh jambi-jambi mereka itu. Oh, Ketika gitu. mereka datang, ada sesuatu yang membuat kemusyrikan ataupun kekufuran, otomatis saya tertarik mengikuti apa kemauan dia. Ya, setelah saya turuti, otomatis dia menjadi bagian saya secara ruh dan sukmanya, menjadi makanan saya dan menjadi budak saya selamanya. Begitu ceritanya. Ya, Lihat usiamu yang udah 2000 tahun seperti itu, berarti udah banyak dong yang orang ketipu oleh kamu. banyak sekali. Tidak hanya kemusyrikan, kesombongan juga saya suka. Oh begitu, terima kasih bos. Oh ini, aku mau tanya, tadi kamu bilang dari 7 orang ya. Ya, Nah kamu mau bisa hiburan itu kayak apa ceritanya? bisa. Karena saya menitis dari leluhurnya hingga sampai ke anak itu. Memang anak itu jatah saya. Oh, Dan seharusnya saya untuk bisa mengambilnya. Tapi karena dia melakukan tobat, jadi saya agak kesusahan untuk mengambil dia. dan itu mas ini kamu dulu bantu leluhur dia. Ya, Nah, ini anak ini jatah kamu harusnya. ya, Ya kamu bantu kan orang-orang tua dulu, ngapain sih? Gak apa-apa. ya memang peraturannya semacam itu di dunia iblis. Yang buat aturan siapa itu? Iblis, leluhur saya. Oh, nah terus kamu ngalamin kesulitan ngambil anak ini karena apa tadi? Memang jatah saya dari leluhurnya anak itu turun-temurun sampai ke dia. Hah? Sudah saatnya memang untuk saya ambil. Tapi saya masih kesusahan karena dia sudah bertobat. Karena dia sudah bertobat. Ini kata-kata tobat ini. Ya, Bisa kamu jelaskan? Tobat yang macam mana yang bisa buat kamu ngambil tobat? tobat yang tobat sebenar-benarnya. Hanya ingin kembali kepada Allah lah. Tobat itu yang sebenar-benarnya. Tidak mengharap apa-apa. Hanya ingin kembali membersihkan diri. Itulah tobat yang sebenar-benarnya. Oh, kata-kata itu udah sering banyak orang mengucapkan loh. Ya, Itu teorinya. Nah, bentuk prakteknya bagaimana dia? prakteknya ibadah yang benar sesuai syariat dan hakikat.
Yang kebanyakan orang itu hanya syariat saja. Kalau hanya syariat saya masih bisa mengakalinya. Tapi kalau sudah menggunakan hakikat yang benar, maka saya sudah tidak bisa mengganggu dia lagi. Saya hanya mengganggu masih sebatas menyakitinya saja. Tapi kalau untuk mengambil ruh sukmanya, saya tidak bisa mengambilnya. Tidak bisa lagi. Oh gitu. Ya, Dari segi kamu mengatakan beribadah yang benar syariat atau hakikat. Di daerah Mas ini kan dua ya tuh orang-orang yang bilang tidak dibilang ulama itu. nah Akan juga seperti itu. itu mereka sudah menjadi bagian saya. Nah, Yang mereka banggakan adalah kepintaran, nah, kesombongan, kebanggaan diri. Mereka sudah menganggap dirinya paling suci, paling bersih, paling segala-galanya di antara yang lain. Karena mereka merasa sudah paling dekat dengan Ka'bah. orang-orang sana. Ya, Lalu Mas ini ikut tata cara ibadah ikut siapa? Ikut siapa dia ini? dia mengikuti ajaran di akhir zaman ini. Mengikut Imamul Aulia, mengikut guru yang sejati. Makanya ibadahnya itu sampai ke Allah. Tidak hanya salah-salah saja. Kamu tahu itu? Saya mengetahuinya karena iblis bisa melihat dari segi manapun, Oh, dari segi gaib maupun segi nyata. Saya bisa melihatnya. oh, jadi cara tobat yang benar itu ibadah yang jelas hakikat itu ikut dari Imam Aulia itu. Ya, Imam Aulia ya, itu ada orangnya. ada. Kamu tahu? Saya tahu. Hah? Karena beliau ada, saya harus bekerja lebih keras lagi untuk menyesatkan manusia. Oh, gitu. Jadi kamu tidak bisa ngambil rusuknya Mas Kini karena Mas Kini belajar seperti itu. Ya, Dan ikuti Imam Aulia. ya, Kamu tahu itu? saya tahu. Oh, Imam Aulia itu kan dunia manusia itu masih hidup orangnya. Masih hidup sampai sekarang. Bisa dijak ngomong betul bisa. Bisa, kamu asal komunikasi juga bisa. Kalau di alam gaib gelarnya apa? Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Di dunia gaib. Ya, Kalau dunia manusia dapat agama itu gelarnya. Imamul Aulia. Berarti orangnya masih hidup. Kalau gitu. Masih. Ya bener kah kamu ngomong? Ya bener lah. Di sini nggak bisa bohong. Sudah diancam saya kalau bohong. Iya, coba aja kalau bohong kan. Nggak berani. Nanti jadi tuyul lagi saya. Jangan bisa marah-marah lah. Jadi Mas ini cara ini tidak bisa kamu ambil hukmahnya. Nggak bisa. Kamu sudah yakin saja. Ya, Karena Mas ini sudah belajar tobat yang benar. ya. Oh, ini ngomong-ngomong soal kamu Aulia, ya. Waktu dulu, beberapa hari bulan yang lalu, pernahkah orang yang kamu sebut itu pernah main ke sana? Pernah. Pernah. Saya kabur waktu itu. Kabur. Ya, Bagaimana kabur? kabur karena cahayanya sangat terang benderang. Saya tidak bisa melihatnya. Kalau orang-orang yang kamu hadapi ini, saya jawab ini pernah nggak ketemu orang macam itu? Ya, kebanyakan mereka tidak tahu saja. Nggak tahu ya? Tidak tahu. Kenapa nggak tahu orang-orang itu? Ya, tidak tahu. Kenapa? Karena secara jasad ya sama saja dengan manusia-manusia yang lain. Tetapi secara rohani itu sangat berbeda jauh dari manusia-manusia yang lain. Kebanyakan itu manusia itu gelap. Tapi beliau sangat terang, Oh, gitu. beda jauh. Ya. Minum dulu minum kamu. Jangan lupa. Nah, Aku minum juga. Jangan mabuk ya bos. mabuk juga bisa. Ini ada ganja sukan Ya saya. silakan. Cingeng. Ah, nikmat ini. Jadi itu, tuh ini. Yang bikin tubuh itu gerak-gerak, lari-lari itu apa itu? Ya kodam dia sudah situ. Hah? Kodam dia sendiri itu. Nah ya golongan kamu berarti? Ya anak buah saya suruh untuk mengacaukan ibadahnya. Oh. Agar tidak kerasan dengan ibadah itu. Oh sampai bikin sakit. Saya itu apa itu? Ya, salah satu celah untuk menggulingkan dia, yaitu dengan rasa sakit. Agar dia tidak nyaman dengan ibadahnya, agar dia tidak betah dengan apa yang dia lakukan. Bersabar tidak, jika dia masih bersabar, maka akan selamat. Tapi jika dia tidak bersabar, maka jadi bagian saya. Nah, ini Mas ini hubungi saya, minta tolong.
Kamu tahu tugasnya mau saling menolong kan? Ya, saya tahu. Saling menguatkan kan? Ya, Nah ini, kamu tahu sekarang golongan kamu tugasnya apa nggak ini? saya mengambil upah. Termasuk dia juga saya mau ambil upahnya. Berarti bisa bertobat? Ya, sudah. Sudah. Nah sekarang kalau saya perintahkan kamu, anak buahmu, ibu dia kamu ambil sanggup nggak? Ya, mudah saja itu. Ya kan kita dibeli masuk, kata dari samping dia menurut ada di Allah perintah aja nonton kamu keluar. Ya, Semua anak buahmu tubuhnya masih itu ambil semua. baik. Semua anak buah saya masih ada di tubuhnya sana jauh. Semuanya ikut dengan saya. Terus tak suruh. Jangan terus malaikat kan terus kamu bohong biasa dia. Ya, banyak ini. Semua tanpa kecuali Ya, otomatis. ya. Ya. Nah, Tadi itu keluar semuanya sudah saya ambil itu. yang kamu ambil pegang semua. Tadi otomatis keluar. Otomatis keluar ya. Ya, Terus semuanya kamu kembalikan. ya, ada 2 yang saya ambil. Kamu balikan semuanya. Ya. Kembali sana. Nah, Sudah. sekarang ini keadilan di daerah kamu kayak apa sekarang? Kita coba dong. Nah, kamu baru tanya apa? Saatnya saya ambil upah. Nah, hancurkan tuh para itu orang-orang yang bilang munafik itu Islam sana itu. Oh, banyak sekali. Ya itu laksanakan. Ya, Nah, kalau enggak, saya tanya lu. Aku pernah tahu soalnya saya pernah. ya. Harus. Ke sana keluar tugas ya. Ya, Kalau bor risikonya apa? saya dihancurkan. Nah, ke sana keluar. Terima kasih, Rahayu. Selamat malam. Kalian keluar. Next. Pemirsa, demikian pembuatan daripada satu kami yang bergerak sana dan membuat gerak tubuhnya ternyata dilakukan beban itu dia kepanasan tak keluar gitu Pak ya. Iya. Tapi aman Iya. kemarin kita juga. Selamat alhamdulillah. Kali saya larinya. Iya. Alhamdulillah. Bermanfaat. Ini tak buat konten silakan seluruh jarinya yang saya ikut seperti itu. Semangat dan kendor. Kering-kering bergabung dan adu kita. Ini juga bagi semua Mulyono, Iya, Pak. yang lain-lain dari kumpul menguatkan, bergabung pikiran, biar gangguan-gangguan dari luhur apapun bisa ditetap ke sini. Terima kasih, bermanfaat untuk motivasi kita. Istiqomah. Salah kata, salam teman kami. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.